Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Tamsir dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Geren dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal berjudul Big Data Applications in Digital Marketing. Jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2021 di Journal of Industrial Policy and Technology Management dan membahas bagaimana Big Data itu berperan penting dalam strategi pemasaran digital masa kini. Tujuan presentasi ini adalah untuk menjelaskan isi jurnal secara sistematis, mencakup latar belakang, penerapan Big Data, studi kasus, serta kesimpulan akhir. Mari kita mulai dengan memahami konteks awal dan tujuan penulisan jurnal ini. Nah, setiap tahun selalu muncul tren baru yang mengubah cara kerja digital marketing. Salah satu tren paling signifikan yang terus berkembang dan berdampak besar adalah penggunaan big data. Nah, tujuan utama dari artikel ini tuh adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana big data itu diterapkan dalam kegiatan pemasaran digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review, yaitu dengan meninjau berbagai literatur dan studi sebelumnya. Hasil dari tinjauan ini menunjukkan bahwa Big Data Analytics memiliki banyak aplikasi dalam digital marketing, seperti meningkatkan pengalaman pelanggan, menganalisis pesaing, mendukung inovasi dan pengembangan produk, serta meningkatkan akurasi pengambilan keputusan dalam pemasaran. Tidak hanya itu, Big Data juga terbukti mampu meningkatkan pemahaman perusahaan terhadap konsumen, menghasilkan konten promosi yang lebih personal, kemudian meningkatkan penjualan juga, dan mengukur efektivitas kampanye pemasaran secara lebih akurat. Nah, penelitian ini dapat menjadi dasar teoritis untuk penelitian lanjutan, khususnya studi lapangan pada perusahaan-perusahaan di Turki terkait seberapa jauh mereka bisa memanfaatkan Big Data dalam strategi pemasaran digital. Nah, ini untuk pendahuluan. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Fakta menarik dulu pada tahun 2020, volume data global sudah mencapai 44 zettabyte dan diprediksi akan menjadi 163 zettabyte pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan betapa cepatnya pertumbuhan data di dunia digital. Karena besarnya potensi yang dimiliki, Big Data juga sering disebut sebagai digital oil atau bahan mentah baru abad ke-21. Tapi yang paling penting bukan sekedar banyaknya data, melainkan bagaimana data tersebut tuh bisa diolah menjadi insight untuk mendukung pengambilan keputusan dan tindakan strategis. Nah, dalam konteks marketing itu, yang kini sangat dinamis dan terus berubah, kunci keberhasilannya adalah personalisasi. Oke, nah di era digital ini, perusahaan itu dituntut untuk lebih memahami bagaimana teknologi bisa mempengaruhi strategi pemasaran mereka. Sejak awal abad ke-21 juga penggunaan big data dalam digital marketing sudah mulai meningkat drastis. Survei terhadap lebih dari 650 eksekutif pemasaran menunjukkan bahwa 89% menggunakan big data untuk pengambilan keputusan strategis dan 98% menggunakannya untuk mengelola anggaran. Dan lebih dari 70% menggunakannya untuk mendukung tujuan pemasaran dan bisnis yang lebih luas. Dengan big data, perusahaan dapat memahami pasar dengan lebih baik, mengembangkan strategi pemasaran yang tepat, serta membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Ini menunjukkan bahwa di era kompetitif ini, pendekatan berbasis data bukan lagi pilihan tetapi keharusan. Oke. Nah, ini digital marketing berbasis data. Bagaimana perkembangan teknologi, khususnya Internet of Things atau IoT, menciptakan peluang besar untuk menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar, yang kita kenal sebagai big data. Nah, menurut Kotler, saat ini konsumen memiliki akses luas terhadap informasi tentang produk, layanan, reputasi, sosial perusahaan, hingga ulasan konsumen lain. Semua hanya melalui perangkat digital yang terhubung ke internet. Dengan kondisi ini, peran big data menjadi sangat penting. Data ini membantu para pemasar memahami perilaku konsumen secara real time dan mengambil keputusan yang lebih cepat serta akurat. Nah, survei dari Forbes ini menunjukkan bahwa 88% pemasar menggunakan pihak ketiga untuk mengekstrak big data guna keperluan pemasaran. Selain itu, perusahaan yang menerapkan strategi pemasaran berbasis data dinilai 6 kali lebih mungkin untuk tetap meraih keuntungan secara konsisten dalam 1 tahun. Karena itu, banyak perusahaan kini mengubah proses pemasaran mereka, baik dari sisi prioritas, alokasi anggaran, maupun alur kerja.
Bahkan mereka mulai merekrut developer dan data scientist agar bisa lebih memahami pelanggan dan meningkatkan relevansi penawaran mereka. Nah, pemasaran digital berbasis data sudah menjadi strategi inti. Perusahaan yang tidak mengikuti tren ini ada kemungkinan atau resiko tertinggal dalam persaingan pasar. Ini aplikasi big data dalam digital marketing ada 7. Ya, eh, knowledge atau pengetahuan yang diperoleh dari analisis big data itu dapat memberikan nilai tambah yang sangat besar ya bagi bisnis. Misalnya dalam hal produktivitas, inovasi, hingga keunggulan kompetitif. Namun untuk bisa memanfaatkan potensi penuh dari big data, perusahaan itu memerlukan kemampuan analitik yang mumpuni. Nah, dalam jurnal ini, aplikasi big data dalam digital marketing dibagi sebagai 7 kategori utama. Yang pertama itu ada inovasi dan pengembangan produk, di mana mereka menggunakan data untuk memahami kebutuhan pasar dan merancang produk yang sesuai dengan tren. Kemudian pemasaran personal atau personalisasi dan iklan tertarget itu tuh memberikan pesan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pelanggan. Kemudian yang ketiga ada optimasi harga dan penjualan, di mana menentukan harga terbaik berdasarkan pola pembelian dan kompetisi pasar. Yang keempat ada distribusi dan gudang atau manajemen gudang untuk mengoptimalkan logistik dan rantai pasok menggunakan prediksi kebutuhan pelanggan. Yang kelima ada peningkatan pengalaman pelanggan yang menggunakan data untuk mensegmentasi pelanggan dan meningkatkan layanan. Yang keenam ada optimasi anggaran pemasaran, di mana mereka menentukan saluran pemasaran yang paling efektif berdasarkan data ROI atau Return on Investment. Yang ketujuh ada analisis kompetitor, menggunakan data untuk memantau dan mengevaluasi strategi pesaing. Masing-masing dari poin ini akan saya jelaskan lebih detail di slide-slide berikutnya. Nah, ini untuk inovasi dan pengembangan produk. Salah satu penerapan big data yang paling umum dalam digital marketing adalah inovasi dan pengembangan produk. Nah, dalam big data ini perusahaan bisa melakukan riset pasar secara kualitatif maupun kuantitatif dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan metode tradisional di masa lalu. Data dari pelanggan itu bisa membantu perusahaan memahami tren, preferensi, dan kebutuhan pasar secara real time. Nah, contoh-contoh penerapannya ini ada 4 ya. Misalnya BMW, dia tuh pakai Connected Drive, di mana BMW ini mengembangkan sistem bernama yaitu Connected Drive yang meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengemudi. Sistem ini memanfaatkan big data dan predictive analytics untuk merancang fitur kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan tren pasar. Kemudian untuk Ford, Ford itu mengumpulkan data langsung dari kendaraan pelanggannya melalui sensor dan software manajemen jarak jauh. Nah, data ini digunakan untuk mempercepat inovasi produk tanpa menunggu hasil dari riset pemasaran konvensional. Nah, ini Rolls-Royce menggunakan big data dalam proses desain, produksi, hingga layanan purna jual. Hasilnya, mereka bisa mempercepat waktu pengembangan produk dan meningkatkan kualitas serta performa mesinnya sekaligus menekankan biaya produksi. Nah, yang terakhir IKEA. IKEA itu meluncurkan fitur AR atau augmented reality dalam aplikasinya. Yang memungkinkan pelanggan men-scan produk dari katalog atau toko. Kemudian mereka dapat melihat bagaimana tampilan produk tersebut di rumah mereka secara virtual. Dengan fitur ini, IKEA menciptakan pengalaman yang lebih personal dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Semua contoh ini menunjukkan bagaimana big data itu bisa menjadi pendorong utama inovasi ya, efisiensi desain, dan keunggulan kompetitif dalam pengembangan produk. Nah, ini ada masuk ke aplikasi big data dalam pemasaran personal atau personalisasi dan iklan tertarget. Ini adalah salah satu keunggulan utama dari pemasaran digital berbasis data. Dengan big data itu, perusahaan bisa memahami perilaku unik setiap pelanggan, seperti lokasi geografis, riwayat pembelian, aktivitas klik, dan waktu interaksi. Dari data tersebut, mereka bisa menyusun kampanye pemasaran yang benar-benar disesuaikan untuk setiap individu atau segmen tertentu. Nah, ini ada 4. Ada Netflix, YouTube, Amazon, dan Kroger. Netflix itu mereka mengumpulkan data seperti kapan pengguna menonton, apakah mereka menonton terus-menerus atau berhenti di tengah, serta bagaimana mereka itu merespons konten. Nah, berdasarkan itu, Netflix memberikan rekomendasi yang sangat personal, bahkan mempengaruhi desain cover film yang ditampilkan. Nah, lanjut ke YouTube. YouTube memiliki fitur recommended di YouTube. Nah, itu mereka menggunakan jaringan saraf dan big data untuk menyarankan video berdasarkan aktivitas pengguna sebelumnya. Ini disebut digital footprint atau jejak digital yang ditinggalkan pengguna.
Untuk Amazon, mereka membuat sistem rekomendasi Amazon itu adalah salah satu yang paling sukses. Sekitar 35% dari total penjualannya berasal dari rekomendasi produk yang disesuaikan. Berarti peningkatan yang lumayan tinggi. Halaman Your Recommendations itu biasanya menunjukkan produk yang dipilih berdasarkan histori pembelian dan preferensi pengguna. Nah, ini untuk Kroger. Kroger perusahaan retail ini mengirim kupon yang sangat spesifik ke pelanggan berdasarkan data loyalitas pelanggan. Hasilnya mereka mendapatkan tingkat pengembalian kupon sebesar 70%, jauh di atas rata-rata industri sebesar 3,7%. Nah, ini Big Data juga berperan besar dalam price optimization atau optimasi harga dan penjualan, yaitu untuk menentukan harga terbaik untuk produk atau layanan agar bisa memaksimalkan penjualan dan keuntungan. Dengan data pelanggan dan tren pasar, perusahaan tidak lagi harus menebak-nebak harga. Mereka bisa menentukan harga berdasarkan histori transaksi, kupon yang digunakan, diskon yang pernah diberikan, hingga reaksi pelanggan terhadap harga sebelumnya. Nah, beberapa contoh penerapannya ini ada maskapai penerbangan dan Amazon, di mana maskapai dan e-commerce seperti Amazon menggunakan dynamic pricing, yaitu sistem harga yang berubah-ubah tergantung aktivitas pengguna. Misalnya jika kita sering mengecek harga tiket tertentu, sistem bisa mendeteksi bahwa kita emang benar-benar ingin membelinya. Lalu mungkin mereka akan menaikkan harganya sedikit. Nah, Amazon bahkan melakukan perubahan harga lebih dari 2 juta kali per hari. Kita lanjut ke contoh selanjutnya, ada Amazon yang menggunakan strategi diskon pada produk populer dan menaikkan harga untuk produk yang kurang diminati. Perubahan harga ini biasanya berkisar antara 5% sampai 15%, tergantung waktu dan permintaan. Nah, untuk bagian industri hotel, hotel seperti Starwood menggunakan big data untuk menerapkan harga yang berbeda tergantung faktor seperti cuaca, permintaan lokal, perilaku pemesanan, bahkan jenis perangkat yang digunakan pelanggan saat mengakses situs mereka. Contohnya, pengguna iPhone yang dinilai cenderung memiliki daya lebih tinggi, bisa saja melihat harga yang lebih mahal dibanding pengguna-pengguna mungkin Android yang harganya lebih murah dibandingkan iPhone. Oke. Hasil nyatanya, Starwood Hotels mencatat kenaikan pendapatan kamar sebesar 5% hanya dengan menerapkan strategi dynamic pricing berbasis data ini. Big data juga memungkinkan bisnis ini untuk tidak hanya sekedar menetapkan harga, tapi benar-benar menyesuaikan harga dengan karakter pelanggan dan situasi pasar secara otomatis dan juga cepat. Nah, ini ada distribusi dan gudang. Big data juga memberikan dampak besar dalam aspek place atau distribusi dalam bauran pemasaran. Artinya, bagaimana produk sampai ke tangan pelanggan, baik dari sisi logistik maupun penyimpanan barang. Nah, Amazon ini adalah contoh paling terkenal dalam penerapan big data untuk logistik, di mana mereka menggunakan model yang disebut predictive shipping dengan menganalisis histori pesanan, pencarian produk, dan aktivitas keranjang aktivitas keranjang belanja pelanggan. Amazon dengan data-data ini Amazon bisa memprediksi produk apa yang akan dibeli. Lalu mereka akan mulai mengirim produk tersebut ke gudang terdekat, bahkan sebelum pelanggan menekan tombol beli. Strategi ini mempercepat pengiriman dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, Starbucks juga menggunakan big data untuk menentukan lokasi terbaik dalam membuka cabang baru. Mereka menganalisis data lalu lintas, rute perjalanan, demografi area, dan kebiasaan pelanggan. Hasilnya, antara tahun 2016 sampai 2019, pendapatan, pendapatan Starbucks meningkat hampir 26%. Dengan data tersebut, Starbucks bisa menghindari pembukaan cabang di lokasi yang kurang menguntungkan dan mengurangi risiko kerugian. Nah, untuk Nordstrom, retailer ini menggunakan big data untuk menciptakan sistem inventaris lintas kanal, di mana berarti online offline ya. Nah, dengan sistem ini pelanggan bisa mengetahui ketersediaan produk di berbagai lokasi secara real time. Artinya pengalaman belanja pelanggan menjadi lebih efisien dan juga terintegrasi. Intinya big data membantu perusahaan dalam mengantisipasi kebutuhan pelanggan, mempercepat distribusi, dan menghindari kesalahan logistik yang mahal. Distribusi yang cerdas bukan hanya soal efisiensi, tapi juga menjadi keunggulan kompetitif dalam era digital seperti sekarang. Nah,
Di era digital ini, pengalaman pelanggan atau customer experience itu menjadi salah satu faktor paling krusial dalam memenangkan hati konsumen. Dan disinilah big data memainkan peran penting. Dengan data yang tepat, perusahaan bisa memahami perilaku, preferensi, bahkan emosi pelanggan pun bisa, sehingga mereka bisa memberikan layanan yang lebih relevan, personal, dan juga memuaskan. Contoh-contohnya misal Coca-Cola yang menggunakan data dari media sosial dan juga CRM atau Customer Relationship Management untuk mengidentifikasikan tren rasa baru yang disukai pelanggan. Mereka juga memanfaatkan AI chatbots untuk melayani pelanggan 24/7, memberikan respon cepat dan akurat. Kemudian contoh lain ada Delta Airlines, di mana maskapai ini memberikan real-time updates kepada penumpang tentang status penerbangan melalui aplikasi mobile. Mereka juga melacak bagasi secara digital dan memberi kompensasi otomatis ketika terjadi keterlambatan bagasi. Semua berdasarkan data operasional dan interaksi pelanggan. Dan ya kasus ketiga mungkin ada Marriott Hotels, di mana Marriott menganalisis data perilaku tamu seperti preferensi kamar, makanan, dan fasilitas untuk menciptakan pengalaman yang dipersonalisasi. Misalnya, tamu yang sering memesan kamar dengan pemandangan laut akan otomatis ditawarkan pilihan serupa saat pemesanan berikutnya. Dalam pendekatan ini, perusahaan tidak hanya memberikan layanan, tetapi juga pengalaman yang terasa eksklusif dan dibuat khusus untuk setiap pelanggan. Big Data membantu perusahaan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan, meningkatkan loyalitas, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. eh Optimasi anggaran pemasaran ya. Nah, selain meningkatkan pengalaman pelanggan, Big Data juga membantu perusahaan dalam mengoptimalkan anggaran pemasaran atau dengan kata lain memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan itu untuk untuk promosi menghasilkan dampak yang maksimal. Dalam dunia pemasaran tradisional, perusahaan seringkali kesulitan mengukur secara akurat mana strategi yang berhasil dan mana yang tidak. Tapi dengan Big Data, semua aktivitas bisa dilacak, dianalisis, dan disesuaikan secara real time. Contoh penerapannya misal di American Express, mereka menggunakan analitik prediktif untuk mengidentifikasi pelanggan yang kemungkinan besar akan meninggalkan layanan. Nah, dengan informasi ini mereka bisa menjalankan kampanye retensi yang sangat spesifik dan menghindari kehilangan pelanggan yang bernilai tinggi. Dan contoh lain ada Coca-Cola yang mengembangkan sistem pemantauan real-time campaign performance dari media sosial dan feedback pelanggan. Jika sebuah kampanye ternyata tidak mendapat respons baik, mereka bisa langsung menyesuaikan pesan atau strategi tanpa harus menunggu sampai akhir periode kampanye. Nah, keunggulan dari pendekatan-pendekatan ini ada tiga, misal budget marketing menjadi lebih efisien, performa kampanye dapat ditingkatkan secara cepat, risiko kegagalan strategi juga bisa ditekan sejak awal. Jadi Big Data bukan hanya membantu menyebarkan promosi, tapi juga memastikan bahwa kampanye tersebut benar-benar tepat sasaran dan juga hemat biaya. Nah, ini analisis kompetitor. Big Data tidak hanya membantu perusahaan memahami pelanggan, tapi juga memungkinkan mereka untuk menganalisis kompetitor secara mendalam dan strategis. Dengan menganalisis data publik seperti media sosial, review pelanggan, tren pencarian, hingga strategi promosi lawan, perusahaan dapat mengetahui kekuatan atau kelemahan dan pergerakan kompetitor secara real time. Nah, ini contoh yang nyata penerapannya, misal Nike versus Adidas, di mana Nike menggunakan analitik media sosial untuk memahami bagaimana publik membicarakan produknya dibandingkan Adidas. Mereka memantau topik, sentimen, dan keyword yang muncul dalam percakapan pelanggan. Berdasarkan data ini, Nike dapat menyesuaikan pesan pemasaran, memilih influencer yang tepat, hingga merancang kampanye yang menargetkan kelemahan kompetitor. Nah, manfaat-manfaat utama dari analisis kompetitor berbasis data ini bisa mengetahui peluang pasar yang belum tergarap, mungkin menyesuaikan strategi pemasaran agar lebih kompetitif, dan meningkatkan daya saing meningkatkan daya saing dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, big data ini membantu perusahaan bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk unggul di tengah persaingan yang sangat dinamis. Nah, sebagai penutup, akan saya simpulkan pembahasan dari jurnal ini. Pertama, big data telah menjadi pilar utama dalam strategi pemasaran digital modern, dari perencanaan produk, penentuan harga, promosi, hingga distribusi. Semuanya ini kini dapat dilakukan dengan lebih cerdas, cepat, dan tepat berkat analisis data dalam jumlah besar. Kedua,
Big data memungkinkan perusahaan untuk mengenal pelanggan secara lebih mendalam, kemudian mereka juga dapat mengoptimalkan pengalaman pengguna, meningkatkan efisiensi biaya pemasaran, dan berinovasi berdasarkan insight yang akurat. Ketiga, penerapan big data tidak hanya terbatas hanya pada perusahaan teknologi. Perusahaan dari berbagai industri seperti makanan dan minuman, maskapai, retail hingga perhotelan sudah membuktikan manfaat nyata dari integrasi big data dalam strategi mereka. Implikasi strategi yang perlu diperhatikan oleh bisnis adalah pentingnya membangun infrastruktur data yang kuat, kemudian kebutuhan akan talenta digital dan data scientist, dan menjaga keseimbangan antara personalisasi dan privasi data konsumen. Intinya, big data bukan sekedar tren, melainkan kebutuhan strategis untuk memenangkan pasar di era digital. Perusahaan yang mampu memanfaatkan data secara efektif pasti akan memiliki keunggulan kompetitif yang sangat besar. Segitu saja penjelasan jurnal dari saya. Sekian, terima kasih.